Kalau mau ke Mekah mah harus ada pelepasan seremonial, tujuannya untuk berdoa. Nggak perlu orang-orang banyak. Ya paling sanak famili keluarga aja didoakan dengan bismillah niat, nanti sampai sono udah tinggal persiapannya. Jadi melahir batinnya matang. Ya, maka adab yang pertama selama safar, perhatikan, antar tadalit tarik rafiqon soleh, cari temen yang soleh. Banyak biasanya, ini banyak ya, bapak males atau rajin di sana, tergantung berkawannya sama siapa. Kalau berkawannya sama orang tukang ngopi mulu, ya di balkon mulu, balkon hotel. Enggak ke haram-haram, enggak. Ke Masjidil Haram kagak, ke Masjid Nabawi kagak. Sholatnya di kamar aja. Kenapa? Karena bergaulnya sama orang yang enggak suka ke masjid. Tolong pilih tuh teman di sana yang beneran dikit. Jangan sampai berkawan, berteman dengan orang yang salah. Karena kalau salah, itu bisa memerosotkan kualitas ibadah haji dan umroh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allaha fihi illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur di waktu yang mulia ini masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa mudah melaksanakan kewajiban kita secara personal di hadapan Allah, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, baik salat subuh berjamaah kita atau niat thalabul ilmi kita di waktu yang mulia ini dan hari yang mulia ini, mudah-mudahan senantiasa keduanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa menggugurkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Sebelum kita mulai taklim kita di pagi yang mulia ini, mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah semoga apa yang menjadi harapan, maksud dan juga niat kita
Mudah-mudahan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala segala bentuk doa-doa kita dengan sebab kita thalabul ilmi di waktu yang mulia ini. Mudah-mudahan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram samana jami ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa awliya'i wasyuhada'i wassalihin wa sahabati wa tabi'in al-ulama'il amilin al-musannifin al-mukhlisin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina al-qutbi rabbani wal arifis samadani syamil ila hadrati khususan ila muallif hadzal kitab hujjatul islam al-imam wa ila jami'i wali walidina wa ila jami'i masyayikhina wa asatizina wa asatizatina wa ahli baitina wa dzurriyyatina wa tullabina wa talibatina wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi barakatihim syai'udillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana dzunubana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Rabbi yassir wa'in. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini karena berbarengan dengan walimatus safar umroh Bapak Haji Haidir dan siapa tadi Pak Haji Saidno ya, yang insya Allah beliau berdua akan menunaikan ibadah umroh ke tanah suci. Umrohnya ke Mekah kan ya? Iya, takut ke India doang, takut ke India ya namanya mau safar, mau yang udah pernah atau yang belum pernah, justru malah yang udah pernah itu yang kadang-kadang kudu diingetin juga. Yang udah pernah kadang-kadang di sono banyak ngomong, saya udah pernah, akhirnya nyasar. Saya udah biasa, udah kayak orang sini, orang Bangladesh sekali itu. Jadi karena udah biasa kadang-kadang di sono udah ikutin saya aja, saya udah pernah, nyasar, nggak pulang-pulang. Justru kadang-kadang yang udah sering begitu tuh sama kudu diceramain juga, yang udah kebiasa di sono. Kalau yang baru pertama kali mah paling pembekalan ilmu aja, apa yang disombongin baru pertama kali sih itu. Tapi kalau yang udah sering ini juga kadang-kadang harus juga. Kenapa? Karena ini ibadah safar, bukan hanya sekedar perjalanan biasa, tapi safarnya diungkapkan oleh para ulama kasafaril akhirah, seperti perjalanan menuju akhirat. Hanya saja dimensinya masih di alam dunia, kira-kira begitu ya. Karena setiap aspek ibadah itu pasti ada sisi batinnya. Karena saya pernah sampaikan di sini, ketika kita menghadap Allah baik dengan perintah sholat, puasa, zakat, apalagi haji dan umroh, itu pasti ada aspek zahir sekaligus aspek batinnya. Kenapa begitu? Karena secara tauhid kita mengimani sedang menghambakan diri kepada Allah, zat yang maha huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah yang maha awal, Allah yang maha akhir, Allah yang maha zahir, sekaligus Allah juga maha batin. Jadi idealnya ibadah harus ada sisi spiritual, bahkan spiritualitasnya harus lebih matang. Kenapa begitu? Karena bersandar dengan hadis Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah lebih senang melihat apa yang disimpan dalam kalbunya manusia, bukan fisik, enggak. Allah lebih senang melihat apa yang jadi niatnya orang ketika ibadah itu. Sekalipun aspek zahir dalam ilmu fikih tentang kaifiat ibadah penting, namun ada yang paling penting perlu diperhatikan. Apa? Orientasi awalnya apa? Tujuannya. Kalau kita bicara tujuan dan niat, adanya bukan di fisik, tapi adanya di kolbu, di batin kita.
Disinilah kita simpan setiap tujuan ibadah kita. Maka ulama mengatakan idealnya ibadah, aqrabu ilal qabul, dekat diterima Allah, adalah khalisan liwajhillah, murni hanya untuk Allah saja. Tidak boleh dipresentasikan kepada selain Allah, hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ayat itu jadi dalil setiap ibadah yang ghairu ma'kulatil makna, yang tidak bisa termakul dengan akal, wajib pakai niat, wajib. Kalau ibadah-ibadah yang fundamental tidak menjatuhkan niat dalam kolbunya, maka dianggap tidak sah. Wajib itu. Kecuali ibadah-ibadah yang sifatnya horizontal, yang tidak terlalu formal lah. Sedekah. Bapak misalnya di pinggir jalan pengen ngasih sedekah orang, nggak perlu pakai formal-formal. Saya niat sedekah sama ente. Nggak perlu kelamaan, macet. Nggak perlu. Itu mah spontanitas jadi itu. Silaturahim juga spontanitas jadi. Tapi kalau haji, umroh, sholat, zakat wajibah, zakat yang fardu, yang wajib, gak bisa, enggak. Kenapa? Karena ini ibadah-ibadah yang memang sudah diatur teknisnya, juklak-juknisnya oleh agama. Makanya bedakan mana syariat, mana fikih. Jangan campur aduk, jangan. Kalau syariat, dari mulai Nabi Muhammad diturunkan wahyu kepada beliau sampai hari akhir gak akan berubah syariat. Mana sih Pak Ustadz bedanya syariat sama fikih? Contoh, perintah sholat syariat sampai kiamat juga tetap perintah sholat mau berlaku nggak? Pak Ustadz kaki saya sakit, tetap nggak ngaruh, nggak, tetap wajib. Pak Ustadz saya nggak bisa nih gerak, tangan saya juga kagak ada sebelah, buntung atau apalah, ya tetap wajib nggak? Wajib tetap, kecuali Ustadz ruh saya udah nggak ada, mati itu mah. Nah kalau mati baru udah nggak wajib sholat. Kalau mati ya yang ada disolatin, pengen disolatin nggak pernah ke masjid lagi, ya ada orang begitu. Tolong ini sholatin di masjid, orangnya nggak pernah ke masjid, udah DKM udah kesel aja. Kalau nggak pernah ke masjid, pengen disolatin di masjid begitu. Tapi namanya orang beriman ya, salah satu penghormatan kepada Bani Adam paling terakhir, kadang-kadang ya sudah, nggak apa-apa kita sholatkan. Padahal mah itu agak ada larangan tegas juga tuh, ya supaya jadi tahzir, jadi peringatan buat orang selama hidup jangan jauh dari masjid begitu. Emang Pak Ustadz nggak boleh nyolat jenazah di rumah? Boleh banget, cuman sepi begitu doang. Kalau di masjid makan kita bisa woro-woro, tahu woro-woro, geroin, bisa geroin, tolong nanti kita nih abis Jumat ada sholat jenazah, kan lumayan itu, ngeringanin bawaan jenazahnya, lumayan. Ya, jadi kalau bapak yang udah usia pensiun, yang kayaknya udah deg-degan, yang begitu-begitu tolong jangan jauh. Tapi kayaknya kalau udah pensiun ke masjid sih pasti sih. Ini mau ngapain lagi? Mau bandel, mau ngapain lagi? Udah puluhan tahun bandel, masih bandel aja. Kalau yang muda-muda yang begitu kadang-kadang rada sepeleng sedikit, kagak ngapa-ngapa lah. Lagi lurus-lurus aja, sepeleng sedikit, kagak ngapa-ngapa, itu masih muda. Biarin. Dibalas sama yang tua. Kan umur mah kagak ngeliat. Iya, nggak mau kalah banget. Hidup udah lama banget juga. enggak. Ya. Tapi saya senang kalau kajian subuh, kan emang subuh biasanya kan yang emang udah tua-tua. Kalau ada anak-anak mudanya saya senang lah begitu namanya. Karena kalau di sini ya nggak tahu, kalau di sebelah sono gondrong, masya Allah uban semua. Kalau sholat subuh uban semua, masya Allah, aki-akinya banyak banget. Anak mudanya rada kagak. Kalau di sini mah alhamdulillah tetap banyakan yang tua. Lah iya dong, coba apa itu ngacung mau saya absen, itu mana-mana tuh bahas. Nah itu balik lagi ya Pak. Jadi setiap ibadah idealnya tujuannya khalisan liwajhillah, murni karena Allah. Nah kita masuk ini mah watawasau bil haq, saling ngingetin aja. Sama saya kemarin juga waktu mau pergi haji tetap ngundang orang minta diceramain. Bukan gara-gara saya paham sendiri saya ceramah dewek, gila dong.
Jadi ngundang orang, saya minta diingetin gitu loh, sama pas Walimatus Safar Haji sama. Nah ini mah kita, nah bagi yang misalnya belum ke sono atau apa, kan nanti udah punya bekal tuh, ya udah punya bekal. Nah itu insya Allah. Yang penting mah bekal awalnya ilmu. Duit banyak apa banyak, ilmunya kagak, ngikut manasik enggak, insya Allah keder di sononya. Keder pasti. Kenapa? Karena semua ibadah idealnya butuh ilmu. Butuh ilmu, harus tahu itu. Karena kalau nggak begitu, masya Allah, deket jauh, baidun an anil qabul, jauh dari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada ayat Quran bunyinya begini, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ulama kan nyari itu dalil umroh mana ya? Di Quran tuh adanya walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Atau ada lagi wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalau wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajin amik. Yang belum haji amalin, saya suruh langsung tuh amalin ayat itu, baca sebanyak-banyaknya ya. Pak Ustadz kagak gablek duit, ntar juga ada duit mulu lu pikirin, ntar juga ada. Baca tuh ayat itu, baca, insya Allah nanti mudah. Saya dapat itu dari bapak, dari orang tua saya. Jadi baca terus, ya Allah, biar di usia muda bisa berangkat, jadi bisa bantu orang. Karena ibadah haji bukan cuma seberapa banyak anda tawaf, seberapa banyak anda ke Masjidil Haram, sesoleh apa anda di sana dengan sesama. Itu yang jadi ukurannya. Jangan idealis, jangan parku tahu parku? Keras kepala. Jangan idealis, tiap hari ke haram segala macam lah, yang lansia kasihan. Jangan. Apa ukuran makbul, ukuran mabrurnya itu karena banyak rokaat di sana? Belum tentu. Barangkali yang dorong-dorong lansia, sabar, bantu antar sesama, disitulah watak orang yang beriman ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Ada anak muda baru 25 tahun kemarin bareng saya berangkat. Ya ada beberapa lah yang muda-muda sering ngeluh ngomong begini, Pak Ustadz, saya makan kagak mau murur. Jadi di Muzdalifah cuma lewat doang. Murur. Enggak mabit enggak. Saya makan pengennya mabit, Pak Ustadz. Jika enggak mau murur begini, saya ngapa jadi ditugasin jadi dorongin kursi roda lansia? Karena kalau 2024 itu kan masih ada mutawif, mereka yang dorong-dorong. Sekarang nggak punya karena ketatnya tasrih itu. Jadi sesama jamaah lah yang ditugaskan untuk saling dorong kursi roda itu. Saya bilang begini, barangkali yang mabrur, yang kayak ente ini, masih muda, tenaga, yang idealisnya cita-citanya tinggi, tapi mau membantu sesama lansia, dorongin kursi rodanya sampai ke Mina. Barangkali begitu ibadah sosialnya yang bisa menjadi ukuran mabrur. Nenteng orang tua sambil tawaf, barangkali itu yang mabrur. Bukan banyak ente sholat depan Ka'bah, bukan berapa banyak nyium hajar aswad. Awas, jangan idealis. Allah juga nggak mau nerima amal ibadah seorang hamba kalau hubungan sosialnya rusak, betul nggak? Awas, nanti di Mekah tuh kelihatan watak orang yang nggak peduli sama sesama, nggak peduli terhadap yang lain, kelihatan egois sendiri, kelihatan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurnya saya nenteng ibu saya dari mulai Arafah sampai kepada tawaf ifadah dan selesai. Barangkali itu bisa menjadi ukuran birrul walidain saya di sana, karena ibu saya nggak bisa jalan cepet-cepet, jadi mau nggak mau harus misah dari rombongan. Karena banyak orang yang bilang bersyukur Ustaz, karena kita ini pengen banget pergi bareng orang tua tapi nggak kesampaian. Karena untuk jadi ukuran kami mengabdi di sana langsung di depan Ka'bahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saya diizinkan Allah untuk bisa nenteng ibu saya dari mulai Arafah sampai dengan selesai rukun haji. Ya. Nah, di sono ibu saya nggak pernah ngeluh kenapa? Karena percaya ada anaknya lebih daripada orang lain, ya kan? Nah begitu. Jadi nanti setiap ibadah memang idealnya begitu Pak. Setiap ibadah, ya mau sholat puasa harus melahirkan kesalehan sosial, ya harus melahirkan kesalehan horizontal.
Jadi nggak hanya sekedar persoalan pribadi, karena agama ini diturunkan Allah untuk maslahat manusia, bukan untuk Allah, bukan. Jangan pernah terbesit dalam pikiran kita bahwa sholat kita itu manfaat buat Allah. Salah, fatal. Gak ada itu. Paling tidak implikasi sholat itu dua, internal kepada diri atau eksternal keluar. Soleh diri sendiri dan juga melahirkan kesalehan sosial. Kenapa? Karena semua syariat Allah tujuannya untuk maslahat manusia secara umum. Begitu. Ya. Itu. Nama perintah sholat, perintah haji, perintah itu semuanya masuk kategorinya nggak akan berubah itu syariat. Yang begitu itu nggak akan berubah. Tapi kalau teknisnya yang lain-lain, syarat rukun sholat, apalagi syarat rukun haji dan macam-macam, itu bukan syariat, itu mah itu fikih, boleh bisa berubah tergantung ijtihadnya para ulama. Terus pergi hajinya ke Mekah itu syariat, nggak boleh diganti-ganti. Saya sekali-kali pengen dah haji ke Swiss, nggak bisa. Ngapain ke Swiss? Nggak bisa. Saya pengen sekali-kali haji ke Afrika tuh nggak bisa itu. Mau bagaimana kayak nggak bisa. Mau zaman sampai zaman nanti juga tetap nggak bisa karena syariat bukan fikih. Kalau fikih itu bisa diijtihadkan. Makanya kata Kiai Haji Afifuddin Muhajir, salah satu tokoh usul fikih terkenal itu yang sekarang masih hidup, tidak ada hukum kecuali ada rukhsah di dalamnya. Makanya salah satu prinsip daripada hukum Islam adalah adamul haraj wa tarkhis. Tidak ada kesulitan dan selalu ada kemudahan. Itulah hukum Allah sejati. Jadi kalau bapak-bapak nanya ke ustadz jawabannya selalu susah jawabannya. Di ke bapak, Pak Ustadz begini boleh apa enggak, begini boleh apa enggak, begini boleh apa enggak, jawabannya enggak boleh, haram, enggak boleh, haram, enggak boleh, haram. Itu kayaknya petugas neraka kayaknya. Tugas neraka kayaknya. Harusnya idealnya nggak begitu, karena Nabi bilangnya dalam riwayat Imam Muslim, innama bu'istu mu'allima wa muyassira. Saya diutus oleh Allah untuk jadi muallim, guru, pengajar. Yang kedua, muyassira, memudahkan urusan umat, bukan menyulitkan orang lain. Selama standarnya masih jelas. Dah, balik lagi. Dicari-cari ketemu ayat wa atimul hajja wal umrota lillah. Ada kata umroh. Di sini kata ulama fikih jadi dalil karena umroh dan haji didempet lagi. Dijadiin satu ayat wa atimul hajja wal umrota, maka dihukumi oleh para ulama hukumnya wajib bagi yang mampu. Berapa kali Pak Ustadz? Sekali seumur hidup. Bahkan kalau yang berkali-kali mau haji atau umroh, paling enggak haji yang dulu guru saya pernah nulis buku judulnya Haji Pengabdi Setan. Judul bukunya Haji Pengabdi Setan. Keren kan? Keren lah, orang nggak umum ya kan? Kan umumnya orang yang pulang haji kayaknya kayak udah depan pintu surga kan? Al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaun illal jannah, maklar surga pulang nih, begitu kan? Umumnya ini mah nggak terbalik, haji pengabdi setan. Apalagi ngomong orang Betawi, setan loh, begitu. Rada nyentak dikit oleh orang Betawi mah. Nah, ternyata isinya yang saya baca buku itu, yang nulis buku itu Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub, imam besar Masjid Istiqlal sebelum sekarang. Saya dulu ngaji di sana 2 tahun. Ya, Ali Mustafa Yakub. Itu nulis judul bukunya Haji Pengabdi Setan. Apa? Orang yang haji berkali-kali. Yang dimaksud beliau pengabdi setan itu orang yang haji berkali-kali, tujuannya tafakhur, menyombongkan diri. Dan juga mendiskreditkan orang lain. Sampai saya waktu ceramah di MUI Priuk dekat Pasar Kemis. Jadi MUI Priuk bikin agenda subling, subuh keliling akbar sekecamatan Priuk. Nah, yang penceramahnya saya. Ada jamaah nyamperin saya, Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang Priuk dekat Pasar Kemis. Terus dicengin sama dibecandain lah sama pengurus masjid. Jika kata Pak Ustadz, ini Pak Haji ini hajinya 2 kali, jadi manggilnya Pak Haji begitu. Nah, katanya hajinya 2 kali, jadi dipanggilnya Pak Haji baru nyaut. Gitu. Soalnya kalau bilangnya Pak Haji nggak nyaut, kurang 1 kata dia. Karena udah 2 kali.
saya haji udah 2 kali Pak Ustadz, jadi Pak Haji katanya. Nggak tahu bercanda sih, umumnya cuman jadi guyonan jadinya. Ya kita ingat di sinetron lah, kira-kira begitu. Ya, ada lagi di sono di Lempengan Gondrong dikit, ya. Ada orang pulang umroh nyuruh saudaranya manggil dia haji. Padahal pulang umroh, padahal mah belum haji belum. Gitu. Panggil saya haji, orang di sono aja manggilnya sama semua, ya haji. Ya iyalah orang sono mah. Iya kan Haji? Bener kalau orang sono pasti manggilnya ya haji. Jangan ya namanya di sana ya kan. Ente ngepel juga tetap dipanggilnya ya haji. Ngepel doang. Orang sono askar pasti manggilnya begitu, ya haji, ruh, ya haji, ya pasti begitu. Pasti begitu orang sono memanggilnya. Itu kalimat lembut lah atau apalah, akrabnya orang sono lah buat orang-orang yang sedang safar haji dan umroh. Orang sono aja manggil haji, ya gua pulang umroh lu harus manggil haji, begitu. Ada orang bilang begini, kalau dia pengen dipanggil haji, suruh jemur dulu di Arafah aja kata. Ngerasain panasnya bagaimana, ujian hidupnya bagaimana, ya kan? Kalau umroh makan sebetulnya mah jalan-jalan, cuman casingnya ibadah safar. Emang enak betul kalau umroh tuh enak. Bisa jalan-jalan, apalagi ibu-ibu belanja, ya kan? Tapi bisa sholat di Masjidil Haram, bisa umroh kan nggak susah. Umroh kan kagak ribet, tinggal mikot, terus abis mikot jatuhin niat ihram, terus tawaf, terus sa'i, terus tahallul, terus belanja. Lah iya dong, ngapain lagi? Cuman niat, mikot, terus tawaf, sa'i, tahallul, kholas. Udah. Sehari bisa berapa kali ngerjain umroh, ya kan? Sehari doang. Tapi kalau haji kagak bisa. Waktunya diatur, tempatnya diatur. Kalau umroh waktunya kagak diatur, tapi tempatnya diatur. Jadi kalau umroh mah sehari, kalau fisik kuat bisa berkali-kali. Kalau haji nggak bisa. Jadi umroh mah enteng. Makanya ulama berbeda pendapat. Ayat yang tadi menunjukkan bahwa hukum umroh itu wajibatun kal haji, wajib sama seperti haji sekali seumur hidup. Tapi ulama yang lain mengatakan bahwa umroh hukumnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena nggak ada ayat yang tegas. Dalam hadis Nabi bilang begini, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh dan kepada umroh yang lain, satu umroh kepada umroh yang lain itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang haji juga dapat umroh, Pak, sama umroh dulu. Ada umroh wajib, umroh sunnah dan seterusnya. Ya, antara umroh dengan umroh itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa cuman itu doang, Ustadz? Enggak. Dari sholat sampai waktu sholat yang lain, selama Bapak bisa menjaga nggak jatuh dalam maksiat nih, Bapak bisa sholat subuh. Ntar kan ketemu lagi sholat waktu Jumat kan? Nah, itu selang waktu antara subuh dengan Jumat, itu Bapak nggak jatuh dalam maksiat, maka antara sholat yang satu dengan sholat fardu yang lain menggugurkan dosa-dosa kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama, nggak hanya umroh, nggak hanya umroh. Antara satu sholat dengan sholat yang lain, itu waktunya selama kita nggak jatuh maksiat, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi sebetulnya bersyukur betul kita ini. Kenapa? Karena diberikan waktu-waktu yang ketat dan selangnya juga nggak terlalu lama. Paling yang lama antara isya dengan subuh aja kalau sholat kan. Yang lain relatif waktunya sebentar lah antara menunggu satu sholat dengan sholat yang lain. Tapi kalau waktu isya sama subuh, nah itu kadang-kadang yang lama, makanya banyak yang bablas. Ya, tapi kalau antara yang paling dekat maghrib sama isya tuh dekat banget tuh. Makanya kata ulama, waktu ijabah setelah subuh sampai dengan isyraq adalah waktu ma bainal isya'aini, di antara dua isya. Maksudnya maghrib sampai isya tuh duduk itikaf di masjid, baca Quran, baca istighfar, zikir sama Allah. Nanti pulangnya pas waktu selesai isya, itu pahalanya luar biasa, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang lalai dua, asar maghrib.
Asar, maghrib, sampai malam tuh, sampai isya tuh banyak orang lalai itu. Pulang kantor nanggung, ntar aja asarnya di rumah. Pas sampai rumah maghrib, asalnya kelewat. Dari kantor sampai ke rumah maghrib, belum sholat maghrib, ntar aja nunggu katanya. Baru masih banget capek, ngopi dulu apa dulu, akhirnya nggak terasa masuk waktu isya. Pokoknya banyak orang lalai di waktu itu setelah subuh ya. Setelah kalau subuh memang, makanya kata ulama untuk membedakan orang munafik atau tidak, lihat di sholat-sholat yang sulit. Apa aja Bu sholat-sholat sulit? Subuh, asar, isya. Kalau 3 sholat ini mereka awang-awangan tahu kan? Segen-segen, males. Ya, nah itu tanda mana yang ikhlas, mana yang munafik. Ya, kalau yang 3 sholat ini berat rasanya, sulit bahkan cenderung ditinggalin, itu tanda orang itu munafik. Ya, waliyadzubillah min zalik. Saya rasa yang dasar-dasar yang begitu tadi hukumnya segala macam sudah dijelaskan. Nah sekarang adabnya bagaimana? Ini yang paling penting nih, bekalnya nih, adab. Ya, umroh tadi sudah dijelaskan, ada yang wajib, ada yang sunnah, terserah. Yang penting dua itu mau haji atau umroh tujuannya manis tato'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu mengerjakannya. Kalau tidak mampu sampai wafat tidak berdosa. Ya, misalnya sampai wafat nggak mampu, nggak berdosa. Baik umroh ataupun haji tidak berdosa, nggak berdosa. Ya, kenapa? Karena wajibnya wajib mu'allaq, wajibnya dikaitkan dengan istitoah. Apalagi tahun ini kabarnya istitoah diukur pakai umur. Karena cuman orang Indonesia doang yang jamaahnya tua-tua. Orang lain mau, apalagi orang Turki gagah-gagah jalan. Kalau di sana ngelihat ada orang jalan pelan-pelan, yakinlah itu Indonesia. Hakul yakin, gue sama kayak salah-salah, langsung aja tegur. Indonesia kan begitu. Kenapa? Karena cuma Indonesia yang jamaahnya banyak lansia. Kalau yang lain gagah-gagah. Orang Turki, orang Bangladesh, orang Pakistan gagah-gagah. Mungkin mereka ukuran istitoahnya sudah diukur dari usia. Misalnya 60 tahun ke atas udah nggak boleh berangkat karena nyusahin petugas, nyusahin yang lain-lain, misalnya begitu. Nah kemarin juga sama ya, ada wacana Bapak Ibu yang berangkat 2025 bersyukur karena ada wacana 2026 istitoah bukan lagi kesehatan ukurannya, tapi udah masuk kepada usia atau umur. Jadi 70 tahun ke atas itu dipertimbangkan untuk tidak berangkat. 70 tahun ke atas. Kenapa? Satu, itu bisa berefek menyulitkan petugas, bukan hanya petugas, tapi yang lain-lain juga, dan juga pihak Saudinya, karena banyak yang rentang meninggal adalah yang usia-usia lansia. Ada juga enggak sih yang muda juga ada, cuman rentannya begitu. Akhirnya pihak sana juga harus berdiskusi matang dengan beberapa negara ya. Nah itu. Nah kalau begitu berarti sudah umroh saja. Kalau umroh kan nggak terlalu ketat, apalagi sekarang umroh ada umroh mandiri, ya kan? Boleh naik sepeda. Kalau kuat naik sepeda dari Taman Royal Pinus, nyampe sono tinggal sepedanya doang. Orangnya hilang, sepedanya. Boleh loh Pak, murah loh Pak. Katanya mah murah, katanya sih, cuma saya gogah, capek. Kalau kata Imam Syafi'i belum istitoah itu, kalau kata Hanafi sih boleh. Masih ada nggak sih Pak Haji kalau umroh tuh tidur-tidur di pinggir jalan tuh? Masih ya? Nah itu biasanya Hanafi itu yang begitu. Kalau Syafi'i mah nggak membolehkan begitu. Itu masih ukuran belum mampu. Masa jauh-jauh ke negara orang tidur di emperan? Bagaimana? Yang begitu biasanya Hanafi itu. Kalau Syafi'i nggak jadi ukuran itu. Belum mampu namanya. Kalau Syafi'i mah harus tidurnya nyaman, bepergiannya nyaman, semua-muanya nyaman. Pokoknya kalau di sana yang hotelnya berbintang-bintang, tidur nyaman segala macam, itu Syafi'i biasanya orang Indonesia tuh. Ya. Tapi kalau misalnya di emper-emperan segala macam, Pakistan, Bangladesh, yang kadang-kadang bau apek, ya banyak lah yang lain-lain. Kalau yang apik-apik orang Indonesia tuh, yang di hotel-hotel bintang 5, yang tukang jajan, itu orang Indonesia. Lah emang bener. Jadi bapak nggak usah pakai pusing, ya Allah. Mau umroh lagi besok, nggak bisa bahasa Arab. Ngapain lu belajar bahasa Arab? Orang sono pada bisa semua ngomong Indonesia.
Ngapain belajar bahasa Arab? Orang sono pada bisa semua Indonesia. Loh kok bisa Pak Ustadz? Karena konsumennya Indonesia semua. Beli kerudung Indonesia, beli gamis Indonesia, beli tasbih Indonesia. Sampai orang Pakistan kadang-kadang mau belanja sama orang Indonesia nodong minta. Orang Indonesia mah keterlaluan baik. Keterlaluan baik. Tuh kalau di depan hotel banyak banget yang ngopi, banyak banget yang bawa rokok. Yakinlah tuh Indonesia itu. Gak ada negara lain begitu itu. Kadang-kadang negara lain nih lewat nih, orang Pakistan lewat. Ya haji, minta. Orang susah minta rokok. Saya kasih aja tuh. Saya kasih aja sebatang, 2 batang, enak aja gua aja kehabisan disita di Pondok Gede lo. Minta lagi lo. Jakarta enak, rokok Indonesia enak, Jakarta beda sama yang lain. Loh enak lah. Oh gratis. Dia belum tahu kali rokok ilegal pinggir jalan lebih enak lagi itu. Murah. Masya Allah, orang Indonesia di mana aja ada, di mana aja belanja kurma ada, baju ada, emas ada, apa aja ada. Pokoknya di sana mah bahasa 3 aja udah. Arab, Indonesia tuh kalau ada tulisan pinggir jalan tuh Arab, Indonesia, Inggris, atau tambah yang lain lah. Kadang-kadang pakai bahasa Pakistan, Bangladesh karena mereka udah kayak orang kampung sendiri kalau di sana. Di sini orang perindapan, sana orang perindapan mulu kata saya Pakistan. Sama orang Indonesia, kalau orang Indonesia sih banyaknya sih di kuliner sih gegares mulu, makan segala macam. Dah, para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa adab yang penting diperhatikan dalam ibadah umroh dan haji. Ya, yang pertama, antar tadda lit tariq rafiqan salihan wa nafaqatan thayyibatan halalan. Yang namanya orang mau safar jauh, ini kan safar jauh kan, makanya simbolnya harus dilepas. Biasanya ada pelepasannya ya dibacakan doa, kemudian juga baca apa namanya? Didoakan, diazankan, diqomatkan gitu kan, supaya nanti selamat sampai tujuan. Jadi jangan begini, mau kemana umroh, oh ya udah pergi aja lagi begitu. Emang mau ke Bogor? Ini mau ke Mekah. Kalau mau ke Mekah mah harus ada pelepasan seremonial, tujuannya untuk berdoa. Nggak perlu orang-orang banyak. Ya paling sanak famili keluarga aja didoakan dengan bismillah niat, nanti sampai sono udah tinggal persiapannya. Jadi melahir batinnya matang. Ya, maka adab yang pertama selama safar, perhatikan, antar tadda lit tariq rafiqun soleh. Cari temen yang soleh. Banyak biasanya, nih banyak ya, bapak males atau rajin di sana, tergantung berkawannya sama siapa. Kalau berkawannya sama orang tukang ngopi mulu, ya di balkon mulu, balkon hotel. Enggak ke haram-haram, enggak. Ke Masjidil Haram kagak, ke Masjid Nabawi kagak. Salatnya di kamar aja. Kenapa? Karena bergaulnya sama orang yang enggak suka ke masjid. Tolong pilih tuh teman di sana yang beneran dikit. Jangan sampai berkawan, berteman dengan orang yang salah. Karena kalau salah, itu bisa memerosotkan kualitas ibadah haji dan umroh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilih betul, karena Nabi pernah bilang dalam hadis, almar'u ala dini khalilih. Orang tuh beragama tergantung temannya. Apalagi nih safar jauh, bapak akan ketemu teman yang nggak kita kenal biasa. Kecuali memang dari sini berangkatnya bareng. Di sana nanti akan ketemu jamaah dari Indonesia yang lain. Bertemanlah kepada yang senang ibadah. Kalau yang senang ibadah, saya yakin diajaknya pasti ke tempat yang baik terus. Ya ke Raudhah, ya kemana, ya ke Masjid Nabawi, ya berjamaah tiap 5 waktu dan seterusnya. Jadi ternyata Papa percaya atau tidak, tetap ada banyak jamaah yang udah jauh-jauh pergi ke sono, udah jauh-jauh pergi ke Mekah, jauh-jauh pergi ke Madinah, atau baik umroh ataupun haji, tetap sholatnya di hotel. Banyak nggak Pak Haji? Banyak. Itu fakta loh. Padahal makan ukuran hitung-hitungan, rugi nggak Pak? Rugi. Jauh-jauh ke sana, bahkan Nabi juga sering kali bilang pahalanya luar biasa, tapi banyak loh faktanya, tetap mereka lebih senangnya di hotel sholatnya. Kan saya bilang, ditunjukkan wataknya, ditunjukkan semua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali jauh atau lansia itu urusan lain ya. Kalau lansia memang dianjurkan jangan keseringan, kasihan fisiknya. Ya, kalau yang lansia, tapi yang masih muda-muda itu ngapain di hotel?
Yang masih muda-muda, kalau bisa usahakan setiap waktu berjamaahnya di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Barangkali nanti ketemu Syekh Abdurrahman As-Sudais. Itu kalau ngimamin gurih luar negeri. Luar biasa. Saya pertama kali diimamin, maksudnya jadi makmumnya beliau, itu waktu tahun 2016, malam Jumat, sholat di Masjidil Haram lantai 2. Ya, baru takbir, saya nggak ngeh kali yang kan jemetak Allahu Akbar. Kadang jedanya agak lama tuh. Jedanya agak lama baru. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Udah banjir air mata udah. Selama ini dengar jadi kaset. Bapak saya beli kaset mulu, waktu pulang haji dulu beli kaset, pulang umroh beli kaset. Ini mah langsung jadi makmumnya. Langsung. Kalau di sini kita diimamin imam siapa? Iya. Kalau di sana mah Masya Allah. Ya sama. Cuman bedanya di sana mah berjenggot, Ustaz Injang enggak? Gitu tuh. Dikaget. Iya. Jadi luar biasa, gurihnya luar biasa itu memang Masya Allah. Spiritualnya itu berbeda, Pak. Berbeda. Ya, makanya kita diajarin di sana kalau kebelet banget nih, pengen kencing atau segala macem, ya, Bapak, jadi ada doa, ada amalan supaya tahan tahan pipis sama tahan BAB itu, ya. Jadi jangan terlalu banyak mondar-mandir. Orang Indonesia kan dikenalnya haji ikan. Karena main air mulu, makanya dikenalnya di sana haji ikan, haji samak, ya haji samak, begitu juga haji ikan katanya. Orang Indonesia pasti main air mulu, sehari mandi 3 kali, ada yang 5 kali mandi orang Indonesia pas itu. Kalau di sana kan gersang, Pak, kalau bisa pakai air dikit mendingan dikit kalau orang sono mah, ya kan? Tapi kalau orang sini makan air saking banyak nyampe ke rumah-rumah. Di sini di Indonesia saking banyaknya air sampai ke rumah-rumah, banjir maksudnya. Iya dong. Kalau di sana makan jarang banjir, hujan aja jarang, ya kan? Jadi biasanya pemerintah Arab Saudi bilang, tolong minimalisir secukupnya saja menggunakan air. Loh, orang Indonesia menanggepin minuman tuh yang dikasih di pinggir jalan tuh, ya haj, bisa 3 botol langsung, sini. Orang Indonesia tuh, pasti Indonesia nih orang nih. Coba gue lihat mukanya, pasti Indonesia. Kenapa? Karena banyak begitu. Yang kedua, wa nafaqatan halal. Harta yang dipakai buat ibadah harus halal. Kenapa? Fazadul halal yunawwirul qalba. Harta yang halal menyinari hati. Sensitivitas hati dalam ibadah tergantung dari harta yang dipakai buat ibadah. Kalau Bapak selama ini belum merasakan nikmatnya ibadah, mungkin ada yang harus dikoreksi dari kita. Entah dari harta kita, entah dari asupan makanan kita. Tolong dikoreksi secara internal. Kok selama ini saya belum pernah, umur udah segini, merasakan nikmat batin tuh belum pernah dalam ibadah. Harus ada yang dikoreksi. Salah satu umumnya kata ulama, yang membuat orang terhijab dari nikmatnya ibadah adalah harta yang syubhat dan haram. Salatnya oke, puasanya oke, ilmunya ngerti, tapi nggak ngerasa nikmat batin, maka koreksi diri kita. Barangkali ada asupan makanan minum yang syubhat, harta kita yang diperoleh dengan jalan syubhat dan haram, itu yang bisa menghijab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman yang baik mengingatkan yang baik, harta yang halal menerangkan kalbu kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ya, pakai, Pak Ustadz, boleh kagak umroh pakai duit nyolong, begitu. Ya, kalau duitnya laku sih kata saya boleh-boleh aja. Ya cuman iya kayak Bapak, namanya gosob namanya. Kalau Imam Syafi'i mah bilangnya itu sah tapi haram. Sama kayak Bapak ke masjid sendalnya boleh nyolong. Sah tapi haram. Soalnya kalau Imam Ahmad bilang nggak sah, malah nggak sah. Imam Ahmad bilang. Kalau Imam Syafi'i masih bilang sah tapi haram. Buat apa kita ngerjain ibadah tapi haram, kira-kira begitu. Kalau perlu tinggalkan semua, jangan yang begitu. Jadi ada pertanyaan ke ulama, apa hukumnya sholat pakai baju boleh gosop? Tahu gosop kan? Ngambil hak orang lain. Hukumnya apa? Kata Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i, tidak sah. Kenapa? Karena bercampurnya antara yang hak dengan yang batil pada satu perbuatan katanya. Maka tidak mungkin bersatu. Itu harus ada perbedaannya. Kata Imam Syafi'i,
gosopnya larangan yang berbeda, gosopnya urusan yang berbeda, sholatnya juga urusan yang berbeda. Jadi ini ada dua perkara, maka harus dibedakan. Jika sholatnya memenuhi standar syarat sah sholat, maka tetap sah, tapi ada haramnya karena baju yang dipakai secara spiritual, kan secara zahirnya mah nggak najis kan, tapi dengan cara yang haram, maka ma'al hurmah. Kayak bapak sholat di akhir waktu tanpa uzur syara. Uzur kagak, ngapa kagak, tahu-tahu sholat zuhurnya 3 menit sebelum asar, sah tapi haram. Kalau tanpa uzur, kecuali uzur ya, tanpa uzur. Dah, yang kedua, ayyukhalliya yadahu an malit tijarah, kosongkan tangannya dari barang dagangan. Ini mah pergi haji umroh sambil nyambi, sambil dagang, kan banyak banget begitu, sambil dagang di sana jualin nama orang sesama Indonesia. Sebetulnya ente mau haji, mau umroh, apa mau dagang? Ini mah cerita ini Pak, ini cerita nih, ini beneran, kagak ngarang saya. Jadi ada orang tajur, celduk, ada orang tajur. Saya waktu haji kurang 2 minggu kali ya, haji kurang 2 minggu, ceritanya ini bahan bakar habis. Bahan bakar, kalau bahan bakar udah habis, nunggu musim haji belum, rada oleng dikit deh itu ya. Bahan bakar tahu kan? Pak Haji Anas tahu, tanya dah. Bahan bakar habis, bahan bakar, duit mah ada, cuman bahan bakarnya habis. Nyari di sono nggak ada Madura, di sono nggak ada Madura, susah. Oleng tuh saya, mana menunggu musim haji lama, kita ke Masjidil Haram kan pulang tetap waktunya masih ada gitu, kata saya. Akhirnya ada orang tajur di samping kamar saya, ngomong, "Tad, ngapa diem aja itu? Biasanya juga ngebakar," kata dia begitu. "Ngapa diem aja itu?" "Habis Pak Haji," saya bilang begitu. Dia masuk ke kamarnya. Ini orang bukan perokok, bukan. Dia bawa tas dagang, bawa dari Indonesia. Saya memang kagak ngerokok, gua jualin nih Samsu di sono, dijualin sebungkus 85, bener pengen haji dia. Sebungkus 85, padahal di sini berapa duit? 20, di sana 85. Wah, luar biasa, untungnya banyak. Iya, tadi kan ongkos pesawat ya, kata dia. Yalah, daripada nggak ada, kata saya. Tapi setelah yang lain-lain mah ya mudah semua. Jadi niatnya supaya niatnya nggak bercabang. Maksudnya Imam Ghazali, jangan ada niat bawa barang dagangan, supaya niatnya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah, jangan kemana-mana pikirannya. Yang ketiga, ayyuwasi'a fit tariq bit ta'am. Jangan terlalu banyak makan, belanja. Aduh, kita banget lagi itu, orang Indonesia banget itu. Jangan terlalu banyak makan sama belanja. Itu kata Imam Ghazali itu. Kenapa? Karena pasti pikirannya tujuannya beda nanti. Jadi begini sebetulnya mah, perhatikan perhatikan sesuatu yang bisa melencengkan niat kita dari Allah. Kenapa? Sudah jauh-jauh ke sana, ternyata niatnya berubah. Wah, untung juga nih ya kita dagang di sini. Begitu orang-orang nyari bala-bala, nyari gorengan, kan susah banget nyarinya di sono. Kalau di sini mah kan gampang. Sekalian dia bawa peralatannya semua buat bikin di sono, dia dagang di sono. Masya Allah, cakep. Jadi TKW sekalian di sono dan balik lagi. Nah itu ya. Nah yang terakhir yang paling sulit nih Pak, ini yang terakhir. Ya, yang terakhir yang paling sulit. Ayat rukar rofas wal jidal. Tinggalkan berdebat. Tinggalkan omongan kotor. Wat tahaddusa bil fudul, tinggalkan banyak ngoceh, banyak ngomong di sana. Ya, fi amri dunia, dengan urusan dunia. Di sana tolong fokuskan hanya Allah saja. Kalau Bapak diuji oleh orang lain, itu anggap saja ujian dari Allah, sabar. Yang paling susah ditahan oleh orang yang niat ihram haji atau umroh, satu, berdebat sama ngomel. Makanya kadang-kadang kita ingetin terus jamaah, baik umroh ataupun haji, Pak, tolong sudah niat ihram, emosi dikontrol. Kadang-kadang udah niat ihram, udah pakai baju ihram, ngoceh aja, kagak sabaran, kelihatan wataknya keluar. Jangan rusak ibadah kita. Itu yang paling susah tuh, yang paling banyak dilanggar jamaah haji. Bukan nyabut
bulu hidung, bukan nyabut rambut, bukan. Yang paling banyak dilanggar banyak jidal. Jidal itu berdebat. Kadang-kadang sesama jamaah haji ngomel-ngomel, ya kan. Kemudian sesama petugas haji atau petugas yang umroh KBH ngomel-ngomel, itu yang begitu bisa merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu. Fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, kata ulama, kalau haji saja begitu, maka umroh pun sama. Kapan saja dia niat ihram, kemudian larangan umroh yang paling sulit adalah tinggalkan banyak bicara urusan dunia. Yang kedua adalah berdebat dengan orang lain. Jangan, apalagi ujian paling berat itu suami istri. Jangan dibilang enak ya suami istri pergi umroh jadi bulan madu lagi. Siapa bilang bulan madu lagi? Pengantin bentak sih, udah lama. Justru kalau yang begitu, kalau kita pergi haji umroh bawa pasangan, ujiannya lebih berat. Belum ngambeknya di sono, belum cemberutnya di sono, ya kan? Ada orang soalnya orang Cipondoh, barang saya kemarin, dia pergi haji begini mulu palanya. Emang apa sih? Ono betina, begitu ngomongnya. Ono betina, kirain saya mah enak kali ya haji berdua membini, jika buset ngoceh mulu kata dia. Pala gue udah terpuyang-puyang, ya kata. Ajak belanja kali Bang Haji. Iya gua ajak belanja, bener-bener 3 jam gak pulang-pulang dari hotel, belanja doang, Masya Allah. Jadi bapak ya anggapannya jangan enak kayak bulan madu, goroh. Ujiannya lebih mendingan sama temen. Kadang-kadang ya enaknya tuh karena memang mungkin berdua kali ya dengan pasangan kita, tetap ada enaknya tetap, cuman ujiannya lebih berat. Kalau pengen naik level sih nggak apa-apa, Pak Haji Haidir naik level nanti jadi waliullah itu ya. Nah apalagi dengan orang tua, dengan sama, saya pun sama diuji sabarnya begitu. Emak saya nanya mulu, Jakarta udah mau, ini masih jauh emang Jakarta Mina lah, saya kagak tahu kan, saya baru pertama kali. Nanya mulu tiap jalan, mak saya nanya mulu, Tong Jakarta masih jauh, saya kagak tahu. Udah pengikutin aja mak, saya nggak tahu. Pas di depan terowongan ini, Raji terowongan Mina, ada tulisannya 4 kilo lagi. Saya bilang, emak takep mata mah jangan lihat, jauh banget. Kayaknya nggak ikhlas kita ibadah kalau ngeliatin masih 4 kilo lagi, jauh betul. Jalan kaki masalahnya, saya dari Muzdalifah. Emang apa tekep Tong? Udah tekep aja ah, maka nanya mulu lagi. Ada aki-aki di belakang saya nanya, Ji masih lama? Gua kagak tahu Kong. Udah ngikut aja nih di sini nih baju saya nih. Makanya nanya mulu aki-aki. Masalah sabarnya saya ini, emak nanya nih, aki-aki nanya mulu lagi. Kata saya, udahlah lu jalan aja berdua. Itu ujiannya loh Pak. Takutnya kita jidal doang. Saya cuma minta sama Allah ketika niat ihram, ya Allah, beri saya sabar lahir batin. Saya mau orang tua ini. Mungkin orang tua bisa sabar ngurus anak ya Bu ya. Tapi belum tentu anak sabar ngintilin orang tua. Saya minta cuma itu doang, sabar. Apalagi yang aki-aki mana sendirian lagi, anak kagak ada apa, nggak ada pergi haji. Jika Ji masih lama, Ji masih lama, saya kagak tahu Kong. Bener dah ini mah. Sampai saya gituin sih. Udah ikutin aja ya. Alhamdulillah nyasar. Ketemunya malam tuh aki-aki. Saya bilang Kong jangan misah. Nih pakaian saya nih ditarik nih, tas inian saya armuzna. Jam misah. Ketemu-temu malam. Aki-aki lagi begini aja tuh di videoin sama petugas haji. Dia kata, ini jamaah mana nih? Jamaah kita lagi tuh. Dia kata, Tad Ustaz Ibnu, itu yang bukan nama ente ya? Iya lagi, bagaimana ya? Takut saya disalahin doang, kata saya. Saya mah kagak salah, wajibnya saya mah nonton orang tua. Nih aki-aki nanya mulu, saya bilang. Ke Bani Israel, nanya mulu. Saya bilang, nih ikutin aja. Akhirnya saya suruh, dipegang ginian saya. Lama-lama kok ringan. Nggak ada bocahnya. Aduh, sabarnya Masya Allah. Nah itu nanti ketemu-temu yang begitu, kudu sabar. Karena itulah nanti bisa barangkali kita cara begitu tuh, itu bisa jadi ukuran diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. udah isyarat udah. Mari kita baca Fatihah, kita doakan Pak Haji Haidir dan Pak Haji siapa? Said no ya. Yang ini berdua sama istrinya juga. Iya, yang bulan madu berdua ini. Ini pengantin tahun 70. Lagi pengen bulan madu, kita doain mudah-mudahan saparnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian juga perjalanan diberikan kemudahan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pulang menjadi umroh yang mabrurah, yang bisa berimplikasi kepada kesalehan sosial dan juga bisa menggugurkan dosa-dosanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita nih juga, kita
yang belum ke sana atau yang sudah ke sana, mudah-mudahan diberikan kesempatan. Yang sudah, mudah-mudahan diberikan kesempatan kembali untuk bisa ke sana, ke tanah suci. Yang belum, mudah-mudahan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat kudu kencengin. Jangan cuma terserah Allah saya kapan berangkat, tawakal aja, kagak bakal berangkat lu. Karena Allah Allah pengen ngelihat dulu niat kita sesungguhnya bagaimana. Jadi bapak belum dianggap serius pengen haji kalau belum nyetor porsi. Saya mau terserah Allah aja Pak Ustadz. Ya setor porsi usaha. Setor porsi kagak terserah Allah. Allah juga lah. Kok gua? Gimana entenya? Jadi kalau nawa itu haji yang bener tuh setor, bawa duit 25 juta setor. Mau berangkatnya 27 tahun, 26 tahun. Kalau sekarang kan begitu ya, diratakan. Udah itu mas serahin aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa iya kalau bukan atas izin Allah 3 tahun nunggu bisa berangkat? Bisa nggak? Bapak percaya nggak? Lah saya yang harusnya 2038 berangkat tahun ini, nggak pernah mikir apa-apa. Tahu-tahu dipanggil Kemenag, bisa digabung, saya berangkat, duit nggak gableng. Tahu nggak gableng? Nggak punya. Tapi karena memang sudah waktunya, dipunya-punyai nama Allah. Orang-orang lebaran nggak punya duit, saya menanggepin duit 20 juta. Ya mungkin itu udah rezekinya kita pergi haji. Kalau bapaknya nggak yakin begitu, insya Allah nggak berangkat. Karena banyak kejadian begitu Pak. Jadi niatin, kan sayang betul umur udah 50 tahun naruh porsi aja kagak. Sayang nggak? Ini yang muda-muda, saya ketemu haji yang muda-muda di Masjid Al-Barakah ini. Lah udah umur udah gocap. Naruh porsi aja kagak. Di mana nawaitunya? Masya Allah. Rezeki mah sudah dijamin sama Allah Subhanahu. Asal usaha niat yang sungguh. Dari muda celengin duit. Dari muda iya aku udah begitu. Kalau nggak jadi TKI. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.